saling kolaborasi, saling kerjasama gitu ya. Ya untuk iya kan ya. Oke. Oh iya, boleh dilanjutkan Bu kalau bisa. Oh Masih iya. ada. Oke, mungkin itu aja sih kan ya untuk Bonbon Flora sendiri ya. Eh, Oh, untuk ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Jadi Bu Aisyah ini bisnisnya adalah Bonbon Flora. Yang tadi ya, itu ya, sempat dimention bahwa tanaman hias, Ibu, betul. ya betul. Kita sekarang sih masih fokus di tanaman hias, tapi mulai merambah ke herbal sebenarnya. Gitu. Tanaman herbal, betul. Ya, bukan Oh, produk herbal, hasil produk herbal, tapi baru merambah sedikit gitu. oke, 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 baik, baik. jadi Menarik. sebenarnya kita tuh bukan produsen ya, nggak fokus di produksi, cuma kita lebih ke pemasarannya aja gitu. Jadi kita membawahi beberapa mitra petani. Kalau di tanaman hias itu ada 32 mitra gitu. Jadi kita bantu untuk pemasarannya karena kalau petani kan mayoritas itu belum paham betul tentang digital ya, digitalisasi Betul, betul. pasaran khususnya gitu. Jadi kita bantu untuk medianya untuk pemasaran secara digital gitu. Oke, baik, baik. Berarti ini yang ada hubungannya dengan ekspor itu ya, Bu Aisyah? Ya, Untuk pemasarannya salah juga. satunya. Ya, jadi kita ada banyak program sih Kaniha ya. Kalau yang sudah berjalan sudah berjalan lama itu ada beberapa program itu ada Bazar Tani, Gerebek Petani, sama Bazar Tani, Gerebek Petani, sama Pasar Tani. Nah, kalau yang baru ini, baru Petani Mendunia ini program yang baru kita buat. Gimana caranya petani-petani ini bisa mengekspor produknya ke luar negeri gitu. Oke, baik. Ini menarik banget ya karena uh, member kita di MP, komunitas MP itu banyak banget yang bertanya tentang bisnis ekspor gitu. Karena mungkin banyak orang yang tertarik untuk ekspansi bisnisnya hingga ke luar negeri gitu ya. Karena mungkin lebih menjamin gitu ya. Makanya pada malam hari ini kita mengundang Bu Aisyah untuk sharing nih kepada Bapak Ibu di member komunitas MP. Bagaimana sih caranya memulai bisnis ekspor gitu dan nanti koneksinya tuh di mana aja gitu. Gimana cara kita mendapatkan koneksi? Nah, itu pastinya Bu Aisyah lebih paham seperti itu. Dan sekarang Bu Aisyah boleh menjelaskan secara gamblang bagaimana bisnis ekspor itu berjalan. Boleh, silakan Bu Aisyah. Terima kasih. Saya izin share ini ya, share screen. Oke. Sudah kelihatan mungkin ya? Sudah, Ibu, sudah. Sudah keluar ya? Oke. Nih ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya Kak Niha ya. Ini kita sharing-sharing aja ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang kemarin ketika Kopdar kayaknya juga ada teman-teman yang sudah mulai ekspor juga. Jadi kita sini sharing-sharing aja. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau mau tanya jawab, feel free ya. Jadi bebas nanti siapa yang mau berdiskusi atau bertanya atau mungkin sharing juga tentang pengalamannya boleh banget. Karena saya juga baru mulai ekspor di 6 bulan terakhir ini gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang juga punya pengalaman, boleh banget kita saling sharing gitu ya. Oke, ini kelihatannya udah ini ya Kak ya? Apa udah slide ya? Betul, betul. Udah full screen yang masih international trade Oh, business, Ibu. oke. Slide pertama. Oke. Oke, ini mungkin kita mulai dari ini ya, satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan yang men-trigger saya sendiri ya. Jadi kalau kita mau ekspor harus ada why-nya dulu nih. Kenapa harus ekspor gitu ya? Kadang kan juga banyak lawang saya yang domestik aja tuh sampai nggak nggak nutut kok untuk produksinya ngapain harus ekspor gitu. Tapi ada satu pertanyaan nih yang men-trigger saya sendiri, mungkin juga teman-teman juga bisa dijadikan sebagai trigger ya kenapa harus melakukan ekspor gitu. Jadi pertanyaan itu adalah siapa yang bisa jamin bahwa ekonomi kita tuh bakal selalu baik-baik saja gitu. Kita ambil contoh ketika pas krisis moneter 98, meskipun saya waktu itu masih umur 1 tahun mungkin ya. Itu eh,
kalau dari krisis moneter ini kita tahu ya, kalau rupiah itu dari exchange rate-nya itu 2.500 ke dolar itu berubah jadi 16.900 gitu. Mungkin teman-teman nih mikir ya, itu kan perubahan ke dolar. Saya kan nggak pakai dolar gitu. Emang apa dampaknya ke saya gitu sebagai pembisnis gitu. Sebenarnya ini cukup berdampak, memang tidak langsung, tapi ini cukup berdampak gitu. Kalau udah terjadi kayak gini kan namanya inflasi ya. Mungkin kalau teman-teman yang di ekonomi mungkin sering dengar ya ada inflasi dan ini sudah terjadi hyperinflation ya. Kalau udah kayak gini, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pemerintah itu kan akan memberikan kebijakan-kebijakan kan, kebijakan-kebijakan moneter khususnya yang dilakukan oleh BI. Nah, kalau ada hyperinflation gini, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pemerintah itu harus melakukan apa namanya kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif. Jadi dia mengurangi peredaran uang yang berada di masyarakat. Caranya apa? Dengan suku bunga dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan, akhirnya investor itu, orang-orang yang punya uang itu lebih suka untuk nabung di bank daripada menginvestasikan uangnya ke bisnis gitu, ke perusahaan-perusahaan. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan akan apa namanya sulit untuk berkembang, ya kan? Sulit berkembang, bahkan banyak yang kolaps kan waktu itu di tahun 98. Ketika itu kolaps, berarti kan bakal ada PHK massal seperti itu kan. Kalau ada PHK massal berarti kan daya beli konsumennya juga turun. Kalau daya beli konsumennya turun, kita sebagai UMKM kan siapa yang mau beli gitu? Orang-orang nggak punya daya beli yang kuat kan gitu. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, akhirnya terjadi karena adanya inflasi tadi. Nah, inflasi itu sebenarnya nggak selalu terlihat negatif sih, ada positifnya gitu. Sebagai kita sebagai pembisnis ya, kita bisa lihat yang terjadi di Cina itu 2008 itu memang sengaja diturunkan 1%. Dan ketika Cina itu mata uangnya turun, akhirnya apa? Amerika tuh jadi takut kan. Uh, ini turun nih mata uangnya. Kenapa? Kok mereka takut? Karena harga produk dari Cina otomatis bakal murah karena mata uangnya murah gitu. Mungkin kalau produksinya mungkin bakal mahal ya di negaranya, tapi kalau dipasarkan ke pasar global, otomatis harganya itu akan lebih murah dibandingkan milik negara-negara lainnya gitu. Jadi dengan Indonesia yang mata uangnya lumayan murah ya, jadi itu menjadi added value bagi kita sendiri gitu. Kenapa itu kita harus ekspor gitu? Selain jadi mitigasi, itu juga sebagai value added kita. Jadi sebagai nilai tambah bahwa Indonesia itu kalau mau kompetisi di pasar global itu sebenarnya mampu loh gitu. Nah ini kita kasih contoh ya beberapa produk yang dijual di luar negeri. Ini mungkin yang pertama ini daun ketapang ini daun ketapang yang di jalan-jalan yang kita sapu itu kayak sampah itu ternyata per kilonya kalau kering itu jual keluar itu 1.139.000 itu laku 63 nih. Ini saya ambil data dari eBay ya, dari eBay karena mudah dilihat berapa yang laku dan harganya itu lebih mudah untuk dilihat gitu. Ini kalau kita mungkin ekspor ke US itu kan 1 kilo mungkin 600.000 ya. Berarti masih sisa 600 ribuan lah. Itu kan ongkirnya 165 gitu. Berarti kan masih profitable dengan apa namanya daun yang kita anggap itu tidak berguna di sini gitu. Nah selain itu ada juga contohnya seperti daun pisang tuh 200.000 ya harganya per lembar. Terus ada coklat sama kopi. Kalau Jember ini campur ya. Kalau Jember kan sebenarnya ada puslit kopi dan kakao ya. Harusnya ini bisa jadi potensi juga buat orang-orang Jember. Terus ada apa namanya? Contoh lain ada praying mat apa? Sejadah. Ini sejadah harganya 300, ongkirnya 500.000. Kenapa mereka mau beli? Karena biasanya ini yang beli itu orang-orang di negara Muslim yang tinggal di negara non-Muslim. Mereka mau beli sejadah kan nggak ada. Jadi mereka mau nggak mau harus ekspor gitu. Tuh, kemudian harus impor, sorry. Nah, habis itu ini juga ada mungkin di Jember kemarin sempat di grup itu ada yang ngomong-ngomong ada di Jember itu ada daerah yang banyak kerajinannya. Nah, itu juga bisa jadi potensi sendiri ya. Itu ini setingkat gelang kayu aja harganya 200 gitu ya. Harganya 200 apa namanya? Ongkirnya 400, 2 kali lipat dari harga produknya, tapi mau dibeli yang laku 282 produk kan lumayan banyak juga ya gitu.
Nah, pertanyaannya gimana cari buyernya? Nah, ini yang poin penting nih. Ya, banyak ini nanti ada banyak saluran pemasaran atau channel pemasaran atau lewat mana aja sih bisa gitu. Sebenarnya ada dua ya, seperti di pasar domestik lah, ada offline, ada online gitu. Nah, kalau yang offline ini bisa kita ikut expo. Itu baik expo yang ada di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Expo yang di dalam negeri itu contohnya kayak yang kemarin di bulan Oktober kemarin tuh kan ada Trade Expo Indonesia ya. Nah, itu bisa dijadikan media untuk mencari buyer gitu. Bisa juga di luar negeri ada biasanya yang diselenggarakan oleh negara-negara tertentu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gini kan kalau kita dari Jember, biasanya acaranya itu kan di Jakarta kalau nggak Tangerang ya. Kalau nggak ya dari daerah Jawa Barat lah itu kan operasionalnya lumayan, belum apa namanya, belum kita sewa standnya gitu kan. Nah, jadi ada sebenarnya cara supaya dapat gratis gitu. Jadi teman-teman ini bisa mendekati Kemenperin sama Kemendak. Biasanya mereka kasih tuh beberapa UKM atau UMKM untuk apa pemberian stand secara gratis gitu. Kalau misalkan mau buka expo-nya di luar negeri itu juga bisa gitu secara gratis ya. Kalau misalkan budgetnya terbatas terbatas itu nanti kakak teman-teman bisa apa namanya deket-deket nih sama Expora. Expora itu adalah produk yang dibuat oleh Bank BNI untuk mensupport ekspor di Indonesia. Sama ada Exim Bank. Kalau Exim Bank itu bank yang memang dia fokus untuk pembiayaan ekspor impor gitu. Tapi mereka juga memberikan expo gratis. Jadi pembiayaan expo gratis untuk UMKM atau UKM yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang lainnya itu bisa juga kalau secara offline ya, bisa juga teman-teman ikut seminar-seminar yang diselenggarakan oleh negara dari luar ya. Nah, itu contohnya ini kemarin di bulan November itu ada dari Kanada ya. Jadi mereka tuh nggak cuma seminar, tapi juga ngasih informasi-informasi bayar yang ada di negara mereka gitu. Nah, kalau untuk itu kan sebenarnya biayanya agak lumayan ya, meskipun ada yang gratis, tapi kan harus ada relasi. Dan relasi itu kan dibangun nggak mudah gitu kan. Nah, kalau sekarang nih belum punya relasi, budgetnya minim, mau lewat mana gitu ya. Bisa nanti lewatnya lewat online ya. Mungkin sama sih kayak di domestik juga kalau mau murah ya lewat online gitu. Ini ada beberapa channel pemasaran, ada email, ada marketplace, website, lewat ads dan sosial media. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan model bisnisnya teman-teman. Nanti model bisnisnya misalkan B2B yang langsung ke B2B yang langsung ke distributor dan wholesaler atau retailer sama yang B2C yang langsung ke konsumen itu nanti beda. Yang channel pemasaran yang akan dipakai itu bakal beda gitu. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama melalui email. Nah, untuk email ini yang terpenting yang pertama teman-teman harus bikin email profesional dulu gitu. Mungkin di notis sedia Kak Niha ya. Betul. Betul. Silakan hubungi notis ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau ini kemarin saya nggak pakai notis soalnya belum kenal notis. Andai kan sudah kenal mungkin notis saja waktu itu ya. Oke. Jadi bisa melalui email Betul, profesional. betul. Biasanya kalau melalui email profesional ini, biasanya kalau model bisnisnya itu B2B, jadi langsung ke sesama bisnis. Jadi misalkan targetnya itu wholesaler atau retailer atau distributor yang ada di suatu negara, itu pakainya email gitu. Nah, kalau email profesionalnya udah ada, terus mau ngirim email kemana gitu. Nah, berarti kan email si buyer kan harus dicari. Caranya gimana? Ketik aja di Google ya. Wholesaler misalkan targetnya in UK gitu. Tulis aja wholesaler in UK. Nanti kan keluar websitenya tuh. Nah, itu nanti tinggal klik aja websitenya, terus cari emailnya, terus kita broadcast satu-satu. Itu kalau mau cara yang hemat ya. Itu kayak gitu. Atau wholesaler in UK bisa tulis seperti itu. Atau retailer in UK. Atau bisa juga importer in UK gitu. Itu nanti bakal keluar. Nanti kakak, teman-teman tinggal cari apa namanya? Tinggal cari emailnya aja, terus broadcast satu-satu gitu. Atau kalau mau mudah biar gak nyari-nyari gitu kan belum tentu kalau
importer sih pasti tentu ya, dia emang importir ya. Kalau misalkan mau yang pasti nih, dia emang udah pernah beli gitu ya, itu bisa dapat data dari expo-expo. Biasanya expo-expo itu visitornya itu tertulis, jadi ada datanya. Nah, dari data itu bisa kita ambil tuh gitu. Biasanya ada kok di apa? Cari di Google aja ada gitu. Atau data-data seperti ini itu juga dibutuhkan sebenarnya kalau misalkan mau lewat email. Ini kebetulan saya ada mungkin kalau teman-teman yang di kopi, teh, dan herbal itu mungkin bisa nanti kita bagi ya. Ini ada 40 lembar nih, berarti ini adalah buyer yang pernah mengimpor produk itu kopi, entah itu teh, entah itu apa namanya herbal gitu ya. Itu. Kemudian, nah ini untuk email ya, dia ada apa namanya? Ada plus minusnya ya. Jadi kalau mau pakai email itu kan pasti B2B ya. Kalau B2B itu resikonya satu, kita harus punya supply chain management yang oke gitu. Jadi apa ketersediaan produk kita itu harus kuat dulu gitu. Karena kalau B2B nggak mungkin dia cuma beli 5 kilo, 10 kilo nggak mungkin. Pasti ratusan gitu ya. Atau kalau misalkan produknya besar ya 50-an lah gitu ya gitu. Terus kalau di email itu juga poinnya yang penting itu kita harus pinter negosiasi gitu. Kenapa? Karena interaksinya langsung kan. Terus habis itu dia juga B2B langsung ke bisnis, langsung ke distributor, retailer ataupun wholesaler gitu. Nah, kalau udah kayak gini nih, saya ada contoh satu ya. Ini kemarin buyer dari Australia, dia awalnya itu minta organic certificate. Jadi sertifikat organik. Tapi karena saya nggak punya ya sertifikat organik, terus habis itu biayanya juga mau bikin 20 jutaan ya untuk pemula gitu ya, untuk sertifikat organik juga gitu kan. Nah, habis itu kita negosiasi. Negosiasi gimana kalau kita nggak punya sertifikat organik, tapi kita bisa kok kirim sampel ke kamu gitu. Itu bisa kayak gitu. Oh, ternyata habis itu dia setelah dikirim sampel ternyata mau beli gitu. Jadi tergantung gimana kita negosiasi sama buyer. Daripada bikin organic certificate kan itu 20 jutaan ya. Mending kita ngasih sampel nih cuma kalau paling cuma 1 jutaan lah gitu. 1 jutaan kemarin ya. Jadi itu lebih efektif. Yang penting kita bisa negosiasinya ke buyer. Terus kalau misalkan di email itu kita no limit, nggak ada limitnya gitu kan. Mau kirim sebanyak apapun email kan nggak ada limitnya gitu. Ini untuk email ya. Kemudian channel yang kedua itu ada marketplace. Sebenarnya ada banyak marketplace ya. Ini kita ambil yang Etsy eBay dulu. Kalau di Etsy sama eBay ini dia apa namanya lebih terpercaya. Mungkin untuk negara-negara yang trust isunya tinggi ya, kayak Australia itu cocok ini kalau mau pakai eBay atau Etsy ya. Karena kalau di eBay sama Etsy kan ada pihak ketiganya kan gitu. Terus kalau di eBay sama Etsy itu kita juga bisa ada fitur auction atau lelang gitu. Nah, tapi di garis bawahi kalau Etsy sama eBay ini lebih cocok untuk yang B2C ya. Jadi langsung ke konsumen akhir itu lebih cocok gitu. Dia lebih cocok untuk retailer kalau eBay sama Etsy. Terus dia juga bisa iklan tanpa resiko. Jadi kalau kita lewat Meta Ads atau lewat Google Ads, kalau ngiklan kan bayar. Kalau di sini bayarnya di akhir kalau barangnya laku gitu. Kalau nggak laku ya nggak bayar gitu. Itu ya. Kemudian eh, apa yang terus poin yang perlu digarisbawahi juga kalau di eBay sama Etsy itu one time access. Jadi dia nggak ada biaya langganan di awal gitu. Tapi harus pinter-pinter ngitung fee-nya untuk apa namanya Etsy sama eBay karena lumayan sih 16% belum sama iklannya. Biasanya iklan yang worth it tuh 10%. Jadi kalau di total kan 26%. Tapi kalau perhitungannya pas insya Allah profitable sih gitu ya. Terus kemudian yang terakhir tuh cyber security-nya kuat gitu. Jadi misalkan nih saya sama Kania pernah satu wifi gitu. Terus Kania mau mau ini nih mau buka eBay juga gitu ya.
Tapi kita pernah se-wifi, itu bisa kedeteksi. Nanti punya Kak Nia bakal ke banned. Atau teman-teman yang pernah satu wifi gitu sama saya. Itu bisa aja jadi potensi akun teman-teman tuh bakal ke ban gitu. Terus kontak juga gitu. Jadi misalkan nih sekarang kita Zoom bareng di sini. Kenapa di sini nggak praktek ya? Kemarin dulu saya pernah tuh praktek sama teman-teman, ngajakin teman-teman untuk buka IB yuk, nanti saya yang supply produknya gitu. Dan saya yang kirim gitu. Kalian tinggal marketing aja gitu. Nah, ternyata satu malam dibuat, besok paginya otomatis semua ke banned gitu, ke ban. Itu karena dia cyber security-nya kuat gitu. Terus mudah restriction juga kalau lewat marketplace ya. Tapi yang lebih parah Etsy sih. Jadi kalau buat teman-teman mending eBay aja dulu gitu. Nanti kalau udah mulai ini baru mulai oke nih, udah mulai berani nih, baru mulai masuk Etsy. Karena kita kalau restriction itu di eBay itu sama Etsy itu, kalau Etsy itu setiap transaksi itu bisa kena account restriction. Jadi akunnya itu ketahan. Jadi nggak bisa untuk transaksi tapi akunnya masih hidup, masih nggak ke ban gitu. Tapi kalau misalkan di eBay mungkin awal-awal aja itu kenapa gampang akun itu kena ini ya account restriction ini, karena mereka itu mau memastikan kita itu seller beneran atau enggak gitu. Kita tuh bener-bener niat nggak jualan di Etsy atau di eBay gitu ya. Itu ini cocok buat teman-teman yang stok produknya itu nggak banyak. Terus mau mulai-mulai coba ekspor, cocok untuk mulai dari Etsy sama eBay. Oke, oh iya, sama satu lagi kalau di Etsy sama eBay harus ada payment gateway ya. Biasanya kan pakai PayPal. Kalau di sini pakainya Payoneer. Itu cuma butuh utility bill aja sih sama identity aja. Atau rekening koran juga boleh. Itu ya. Terus marketplace kedua, nah ini marketplace-nya ada lagi Go Forward Business ya. Ini sedikit berbeda dengan Etsy sama eBay. Kalau Etsy sama eBay itu kan B2C, kalau ini lebih cenderung ke B2B ya. Kalau semua B2B pasti harus SCM-nya harus kuat ya. SCM harus kuat kalau B2B. Terus kalau di apa Go Forward Business ini harus nyiapkan sertifikat, entah itu COO, Certificate of Organic, COE, Certificate of Analysis, Organic Certificate dan sebagainya yang kira-kira itu diminta oleh buyer. Kenapa ini harus disiapkan dulu gitu? Karena kalau di marketplace ini jadi sistemnya kayak gini. Ini kan bisa kelihatan ya. Ini Go Forward Business, dia ada kolom search-nya. Nanti kalau teman-teman misalkan produknya misalkan coffee nih. Tinggal ketik aja coffee, terus find buyers. Nanti bakal keluar buyer-buyer yang membutuhkan kopi. Tapi habis itu ya sistemnya kayak freelancer itu loh. Nah, kayak gitu ya. Apa jenis apa websitenya seperti itu. Jadi ada yang menawarkan, ada yang meminta, nanti kita yang menawarkan. Tapi di situ yang menawarkan nggak cuma kita aja gitu. Jadi kalau kita udah punya CEO dulu, punya COE dulu, itu bakal mempermudah kita untuk mendapatkan buyer. Itu untuk kekurangannya ya kalau di Go Forward Business. Kemudian dia ada biaya langganan. Kemudian ada bisa listing juga di sini, tapi ada limitnya juga. Terus, oh ya, sama ini B2B. Udah itu aja. Jadi teman-teman kalau punya SCM yang kuat, produknya banyak, bisa nih lewat sini. Ya, kalau punya produk banyak ya. Atau mau target yang apa langsung wholesaler, itu bisa lewat Go Forward Business kalau mau marketplace. Kemudian selanjutnya ada website sama sosial media. Nah, kalau di website nih mix ya, ada yang B2B atau yang B2C. Tapi kalau di website tuh sulitnya menyesuaikan harga dengan berbagai negara yang dituju gitu. Jadi kalau saya sendiri sih kalau ngasih harga ya untuk pricing, setiap negara itu pasti harganya beda, tergantung tergantung sama keadaan ekonominya sama exchange rate-nya. Kalau kayak US sama spending apa? Spending power-nya juga. Kalau misalkan spending power-nya kuat, mata uangnya juga kuat, ya harganya juga bakal saya naikin gitu. Nanti
itu kita bahas selanjutnya ya. Kemudian selain website itu ada sosial media. Sosial media bisa Instagram, Facebook, atau LinkedIn, itu juga bisa dipakai. Kalau LinkedIn biasanya untuk B2B ya. Kalau Instagram sama Facebook itu biasanya untuk yang B2C gitu. Kalau website mix, ada yang B2C, ada yang B2B gitu. Tapi kalau mau secara organik itu saya sama sih pemikirannya kayak Pak Dadang ya. Sebenarnya kalau organik itu lebih mahal. Jadi kalau saya sendiri itu lebih cenderung untuk pakai ads gitu. Jadi cenderung pakai ads karena itu sebenarnya lebih murah aslinya kalau dihitung-hitung daripada kita harus strike di konten gitu. Tapi kalau mau konten, monggo boleh banget gitu ya. Terus kalau di website berarti tinggal bikin artikel-artikel aja yang berhubungan sama produk kita gitu. Nah, ini kenapa saya pilih ads nih ya. Nanti kalau teman-teman juga apa namanya mau ngiklan bisa juga kayaknya di notice ya. Ini saya nggak ngiklan ya, tapi emang bisa. Oke, ini apa namanya untuk case-nya ya. Jadi ini untuk iklan itu saya pakai 100.000 per hari, ya kan. Tapi saya nggak selalu aktifin itu. Cuma misalkan saya target US untuk menghemat biaya sebenarnya. Untuk misalkan saya mentarget US. Nah, masa aktif mereka kan jarak waktunya 12 jam. Jadi saya aktifin tuh jam kayak jam 6 sore sampai 6 pagi gitu. Karena kan waktunya beda 12 jam maksa aktifnya gitu. Jadi saya aktifin cuma di waktu-waktu aktif mereka aja gitu. Jadi pagi-pagi tuh suka dapet uang kaget gitu. Karena buka-buka udah ada apa namanya, ada banyak buyer yang masuk gitu. Nah itu biasanya kalau 50.000 aja satu malam itu biasanya dapat 40 complete lead status gitu. Dari 40 yang masuk itu, biasanya kalau saya pakai prospek, karena prospek itu, kalau iklan prospek ya, kalau iklan prospek itu iklan formulir. Jadi kalau iklan formulir itu nggak terbatas negara. Tapi kalau chat langsung ke WhatsApp itu kalau ke Eropa nggak bisa. Bisanya cuma ke ya selain Eropa. Tapi kalau prospek itu bisa ke semua negara. Jadi saya pakai prospek gitu. Dari 40 itu ada 3 buyer lah yang nyantol lah. Dari tiga dari 3 buyer minimal satu buyernya ya profit minimal itu 1 juta lah kalau misalkan dia end user ya. Kalau dia end user tinggal dikali aja 3 buyer 2 kali kalau pagi malam dikali 30 hari dikali 1 juta kira-kira berapa gitu ya. Kan lumayan kan. Nah, tapi apakah selalu sesuai perhitungan? Nah, itu tergantung lagi. Bisa lebih banyak, bisa lebih dikit, gitu kan. Itu tergantung apa? Yang pertama, B2B atau B2C, gitu. Kalau B2C sebenarnya profitnya lebih gede ya, karena langsung ke end user, langsung ke konsumen akhir. Kalau ke B2B, memang kalau dihitung each itemnya mungkin profitnya lebih dikit. Tapi kalau kita bisa ngasih minimum quantity, jadi harus ngasih minimum quantity harusnya kalau B2B harus ngasih minimal kuantitas yang boleh kalau B2B itu berapa gitu supaya profitnya itu lebih tebel daripada yang untungnya itu lebih tebel daripada yang B2C gitu, yang langsung ke konsumen. Kemudian tergantung juga dari negosiasi. Usahakan kalau misalkan kita lagi negosiasi itu kalau bisa win-win solution ya, jangan loss win solution atau win-loss solution gitu. Harus sama-sama win-win. Kenapa win-win kita kalau kalau kitanya win, dianya nggak win, nanti dia kalau tahu dia ternyata nggak untung, dia nggak akan balik gitu. Tapi kalau sama-sama win, kitanya oke, dianya juga oke, itu bakal sustainable. Jadi berkelanjutan lah pemesanannya gitu. Terus yang kedua, transparansi itu perlu banget gitu. Karena ada juga buyer tuh yang suka banding-bandingin gitu. Saya beli di Thailand itu biayanya non non produk itu cuma 600.000 misalkan ya. 600.000 kalau di Indonesia kok 1.500.000 gitu. Jadi kita harus transparansi. Oh, kalau di Indonesia itu ada biaya penanganannya segini, biaya untuk misalkan kalau di saya kan ada segmentannya ke Dinas Pertanian, habis itu ada pitonya. Meskipun sama-sama ada pitonya ya di Thailand, tapi kan beda progresnya itu di tiap negara kan beda gitu. Tapi kita harus naikin juga value kita apa yang membedakan sama mereka gitu. Terus beda nanti profit itu juga bisa apa namanya terpengaruh dari pricingnya sama economic analysisnya. Jadi dari kita ngasih harganya.
Kalau di saya minimal itu harga yang kita jual keluar itu minimal 3 kali harga domestik. Jadi misalkan harga domestiknya misalkan 100.000, minimal kita jual ke luar negeri itu 300.000, itu minimal banget, minimal. Tapi kalau bisa sih berkali-kali ya, 10 kali ke atas kalau bisa. Itu kenapa? Karena kita kan ngasih garansi, karena jujur kalau Indonesia itu di mata orang-orang luar itu sangat kurang baik ya. Banyak hal-hal negatif gitu. Jadi kalau kita berani untuk ngasih garansi, kalau misalkan terjadi apa-apa, itu kan nggak masalah karena kan apa namanya kita udah ngambil harga itu 3 kali harga domestik, bukan profitnya yang 3 kali ya, tapi harganya. Jadi harga jualnya yang 3 kali, bukan profitnya yang 3 kali lipat gitu. Jadi kalau kita pun harus menggaransi itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata sukses nyampenya ya alhamdulillah gitu. Terus habis itu tergantung juga sama ini exchange rate-nya, jadi economic analysis-nya. Jadi kan negara-negara itu tadi saya bilang beda-beda ya. Kalau di India sama di US tentu harganya sangat berbeda karena mata uang India kan murah gitu. Tapi nanti bisa kok tetap profitable gitu. Nah, tapi nanti kita bahas setelahnya ya. Terus habis itu ada juga regulasi, ya bergantung sama regulasi dari Indonesia atau negara tujuan. Regulasi itu kenapa dari Indonesia negara tujuan, kadang regulasi di Indo juga berubah-ubah gitu. Kadang prosesnya bisa 2 minggu untuk ngurus dokumen, kadang bisa jadi 4 minggu, kadang bisa jadi 5 minggu gitu. Itu yang bakal mempengaruhi perhitungan tadi ya. Terus ada juga regulasi dari negara tujuan. Kadang ada buyer-buyer yang minta macam-macam gitu, minta inilah, sertifikat itulah, kayak yang tadi saya sebutin ya, COO, COE itu bakal terjadi, dan sertifikat-sertifikat yang mungkin lembaganya aja itu nggak ada di Indonesia gitu, yang bikin sertifikat itu tuh bisa juga terjadi gitu. Kayak produk-produk makanan itu ada tuh lembaga yang di Indonesia aja nggak ada lembaganya yang menerbitkan sertifikat itu gitu. Itu bisa aja terjadi. Jadi mempengaruhi juga kepada profit kita. Terus habis itu behaviornya. Nah, kenapa trust issue tadi udah dijelasin ya? Karena di Indonesia itu banyak yang tidak dipercaya oleh luar. Bahkan orang-orang luar itu lebih milih, kadang mereka mau beli barang Indonesia karena kualitasnya bagus. Tapi nggak mau beli sama orang Indonesia, mereka beli ke orang Singapura tapi barang Indonesia gitu. Itu. Jadi kejadiannya seperti itu. Jadi itu emang harus dibangun ya. Kayak misalkan di Eropa sama Australia itu beda. Sama-sama ada trust issue-nya, cuma kalau di Eropa itu mereka mau bangun relasi dulu, nyoba dulu. Nanti kalau udah oke baru pesen banyak. Tapi kalau di Australia kalau udah nggak percaya wes nggak mau dah gitu. Kayak gitu. Itu juga harus kita tahu. Kemudian ada SCM-nya, supply chain-nya ya tadi ya, ketersediaan produk itu juga ngaruh. Meskipun marketingnya udah oke, dapat buyer banyak, tapi produknya nggak ada, itu juga jadi masalah. Kemudian retention rate-nya itu apa? Pembeli itu beli lagi, itu juga ngaruh ke profitabilitas kita gitu. Nah, ini kita ambil case ya. Kita coba ambil case nih terakhir nih, teman-teman. Habis ini kita sesi diskusi. Ini misalkan nih, ini case yang terjadi ya. Oh, ini ada merah nih di bawah ya. Ada Chili, Malaysia, Israel. Ini kalau teman-teman dapat buyer dari ketiga negara ini harus benar-benar negosiasinya gitu. Karena tiga negara ini sering banyak kejadian yang kurang baik lah. Kalau Malaysia biasanya suka nawarnya parah. Kalau Chili sama Israel biasanya bilang nih barangnya nggak nyampe gini-gini, tuh sering kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau dapat tiga negara ini, bukan saya aja sih, teman-teman juga banyak yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati sama tiga negara ini. Itu ya. Kita ambil contoh case. Masih ada waktu berapa Kak Niha? Hmm, Masih ada waktu sekitar 12 menit, boleh Bu? Ya, Oke. sampai jam setengah 9 lah, aman. Oke. Siap, ini contoh kasus ya. Misalkan nih di Cina nih. Dia punya spending spending power tinggi. Dia daya belinya tinggi nih, tapi mata uangnya rendah. Terus regulasinya mudah untuk impor permit bagi si eh, buyer itu mudah dia bikin. Tapi negosiasinya tuh harus kenceng karena mereka kan well educated ya. Karena memang negaranya negara ekspor impornya kuat kan.
tapi retention rate-nya tinggi karena orang Cina mau itu di Indonesia atau di Cinanya asli, kalau sekali nyaman itu bakal bakal loyal banget gitu. Nah, menurut teman-teman nih dengan mata uang rendah, ini kira-kira potensial nggak untuk dimasuki? Mungkin oke. Ya, kalau dari saya sendiri ya, ini menurut saya ini potensial untuk dimasuki. Kenapa? Karena spending power-nya tinggi. Ya, jadi kita perkuat aja di negosiasinya. Perkuat di negosiasinya untuk minimum kuantitinya. Kenapa? Karena spending power-nya tinggi meskipun mata uangnya rendah gitu. Terus contoh lain, kita di Australia nih. Di Australia, dia spending power-nya tinggi, mata uangnya tinggi, tapi regulasinya ketat banget gitu ya, ketat. Dia regulasinya itu baik itu dari apa, dari negara, di negaranya itu biasanya ada biosecurity kalau untuk yang tanaman atau hewan ya. Terus impor permitnya itu per negara juga beda-beda dan susah semua, tapi susahnya itu beda-beda gitu. Terus mereka kebanyakan minta sertifikat tuh banyak gitu, dan beda-beda juga. Ada sertifikat yang tadi saya sebutin itu lain-lain. Nah, itu dan terakhir poinnya ada trust isunya sangat kuat gitu. Nah, kalau ini juga potensial seperti ini meskipun regulasinya itu ketat ya dan trust isunya kuat. Tinggal kita pilih aja saluran pemasaran yang cocok. Kalau misalkan seperti ini berarti kan trust isunya kan kuat ya. Berarti kita pilih eh, saluran pemasaran atau channel pemasaran yang membuat mereka percaya gitu. Contohnya, kita bisa lewat marketplace, Etsy atau eBay kalau misalkan memang mau mentarget end user. Itu mereka bakal lebih nyaman ketimbang kita harus ngiklan ke Australia. Soalnya saya pernah ngiklan ke Australia, saya ngiklan ke negara lain. Nah, di negara lain tuh misalkan dapat 40 ya, 40 buyer dengan budget sekian. Nah, kalau di Australia itu saya nggak dapat sama sekali lewat media sosial. Kenapa? Karena trust isunya tinggi gitu. Itu ya. Jadi apa, behavior itu juga mempengaruhi sama channel pemasaran apa sih yang harus kita pakai gitu. Tapi kalau B2B biasanya pakai email gitu, atau pakai tadi go forward business itu juga bisa. Itu ya kalau di Australia. Nah, kalau di Cina ya cukup email aja cukup ya. Karena kalau pakai sosial media kita kan harus target B2B karena ada minimum quantity ya. Kalau ada minimum ordernya, minimal order berapa, karena dia mata uangnya rendah. Jadi kalau mata uangnya rendah, misalkan di India, di Cina, itu kan mata uangnya rendah. Itu bisa kita ekspor ke situ, tapi catatan harus B2B. Tapi kalau ke Australia, dia kan spendingnya tinggi, mata uangnya juga tinggi, itu bisa B2B, bisa B2C. Cuma kita harus pilih apa, saluran apa yang cocok gitu, yang bisa bikin mereka percaya, yaitu lewat marketplace ataupun email profesional ya tadi. Terus kalau misalkan kayak di Timur Tengah gitu ya, di Timur Tengah ini ada beberapa negara yang mata uangnya ada dinar dirhamnya itu kan tinggi ya. Nah, itu kayak Bahrain atau Qatar, itu bisa kita masuki meskipun regulasinya sulit. Tapi kita tinggal ngasih edukasi aja ke mereka. Tapi untuk negara-negara yang regulasinya sulit ya, itu negosiasinya bukan di harga. Regulasi sulit, tapi mata uangnya tinggi, itu bisa dimasuki, tapi harus negosiasi garansi, bukan negosiasi harga. Jadi kita bilang ke buyer, oke kita bisa kirim, tapi kita bisa kirim aja gitu, bisa keluar dari negara kita sesuai prosedur yang ada di negara kita. Nyampe di sana itu menjadi tanggung jawab si buyer kayak gitu kalau negaranya itu punya mata uang besar tapi regulasinya sulit. Tapi kalau mata uangnya rendah itu negosiasinya pasti harga gitu. Itu ya. Tapi kalau negara-negara yang mata uangnya tinggi, spending power-nya tinggi, terus regulasinya mudah, itu contohnya Eropa gitu. Tapi dia trust isunya kuat, jadi harus dibangun aja relasi dulu. Tapi nggak sekuat Australia sih kalau Eropa ya. Jadi bisa bangun relasi, pesan produk nggak usah gede-gede kuantitinya. Nanti kalau mereka udah merasa nyaman, baru kita kasih minimum kuantiti gitu kalau ke Eropa. Nah, kalau ke Amerika sama Eropa itu
bisa tanpa impor permit gitu. Jadi meskipun dia B2C itu gampang banget nyantol di Eropa sama Amerika Serikat gitu. Itu ya mungkin. Nanti disesuaikan aja apa namanya channel pemasarannya ya, saluran pemasarannya. Tapi kalau misalkan negara apa sih yang nggak boleh, maksudnya nggak worth it untuk dimasuki, itu negara yang kalau regulasinya sulit, mata uangnya rendah, spending powernya nggak ada, itu jangan dimasukin ya, karena nggak akan ada untungnya. Mau kita ke B2C juga nggak bisa karena regulasinya sulit, mau ke B2B juga nggak bisa, spending powernya juga rendah. Mau ngasih minimum quantity mereka aja di negaranya apa namanya daya belinya juga minim gitu. Mungkin itu aja, teman-teman, barangkali ada yang mau sharing-sharing juga atau mau diskusi, tanya jawab, silakan. Saya kembalikan ke Kaniha, Oh, sorry. siap. Terima kasih banyak Bu Aisyah atas pemaparan materinya. Jadinya di sini kita tahu ya contekannya. Sedikit contekan dari Oke. apa yang sudah Bu Aisyah jalani selama berbisnis ini karena memang sudah cukup lama ya Bu ya menggeluti dunia Oh, bisnis ekspor ini. kalau ekspornya baru 6 bulan terakhir. Oh, 6 bulan terakhir. Tapi Iya, dari negara yang sudah dicantumkan tadi berarti sudah sampai ke sana gitu, nggak produknya. semua, ke Aussie, Brazil, US, China, tertentu aja yang tadi, karena ada tantangan-tantangan yang Oh mungkin ya betul yang ambil transisi. gitu, Oke, nggak siap. mungkin kan gitu. Kayak Timur Tengah itu kan karena sulit sekali ya, mau edukasi itu juga sulit gitu kalau nggak dia wholesaler gitu. Oke, oke, oke. Oke, ini mungkin kita next move ke Q&A ya, Ibu Aisyah. Ini udah banyak yang bertanya di kolom chat. Ini dari Kak Bekti Amrila. Gimana, bagi pemula banyak istilah yang nggak paham, Kak. Gitu. Kalau praktek langsung malah enak, jadi lebih paham. Takutnya nanti keblokir ya, Bu Aisyah ya. Tadi ada beberapa. Bu Aisyah ke mute, maaf. Kalau lewat eBay Etsy itu mungkin keblokir, tapi kalau lewat kayak email, terus website nanti bikin dulu tapi ya. Oh ya, email juga harus bikin dulu, email profesional. Itu nggak seberapa kok dibanding kita harus expo ya. Itu bisa, Betul. iya. Itu kebanyakan teman-teman juga yang expo itu biasanya dapat gratisan gitu dari Kemenperin sama Kemendak gitu. Dan itu pun kan terpilih ya orang-orang tertentu. Bisa sih kalau mau praktek, cuma nggak mungkin Etsy atau eBay. Bisanya mungkin email atau lewat website, tapi harus dibuat dulu gitu. Oke, siap. Tadi juga Bu Aisyah juga udah ngasih itu ya contekan buat cari buyer itu gimana. Pertama, Bapak Ibu bisa ikut expo internasional kalau ada gitu dan juga ada juga ya Bu dari pemerintah yang mengadakan. Bisa diikutin. Jadi update-update aja lah gitu ya di Ya, Instagram atau di websitenya pemerintah kayak gitu. Menteri apa Bu tadi? Kemenperin, Oh, Kementerian Kementerian Perindustrian sama Perindustrian. Kemendak. Oke, siap. Kementerian Perdagangan ya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Halisa. Gimana cara bangun relasi dengan calon klien di luar negeri, Bu? Apa maksudnya? Apa maksudnya branding dulu, baru bangun relasi, atau bangun relasi dulu, baru branding? Nah, itu gimana, Bu Aisyah? Oke, siap. Sebenarnya itu, ya itu bisa bisa branding dulu baru bangun relasi, bisa relasi dulu baru branding. Karena nggak mungkin kalau saya sih branding dulu ya. Jadi karena saya lebih banyak sih sebenarnya dapat buyer itu lewat sosial media. Jadi kalau saya branding dulu di sosial media saya, dilihatkan dulu kalau ini sosial media udah profesional, baru kita ads. Tapi nggak memungkiri kalau misalkan followernya ini nggak nyampe 100 pun, itu bisa loh gitu. Jadi ada kasus di teman-teman itu, apa namanya, mereka sosial medianya itu under 1000 lah. Tapi mereka udah banyak dapat buyer gitu. Itu juga lewat Meta juga gitu, lewat Meta Ads. Jadi nggak mungkin, itu tergantung
gimana ya, mau bilang rezeki, tapi emang faktanya kayak gitu. Punya saya brandingnya oke nih, di sosial medianya udah oke ya. Terus saya apa namanya, saya iklankan, ternyata masuk bayar. Tapi di sisi lain teman-teman yang ada juga yang sosial medianya under 1.000 followernya itu juga dapat juga bayar gitu. Jadi tergantung, kayaknya lebih cenderung ke, kalau ekspor ya lebih cenderung ke apa, gimana kita baca sih, baca satu, sebenarnya ada 3 poin ya yang jadi tantangan besar. Yang pertama itu gimana ekonomi di negara tersebut kita harus bisa baca. Terus habis itu kedua itu regulasi di negara kita dan di negara tujuan itu ya. Terus yang apa, yang ketiga itu di apa tadi, behaviornya, di apa namanya, perilaku yang ada di negara tersebut. Kalau kita udah bisa kuasai 3 ini, insya Allah meskipun kayak misalkan saya baru buat nih untuk sosial medianya mau ikutan iklan juga lewat Meta gitu ya, itu bisa aja, yang penting udah paham 3 ini gitu. Karena misalkan nih, kita udah paham ekonominya nih, terus kita paham tentang perilaku di negara itu, ternyata kita nggak paham regulasinya, regulasi entah itu dari negara kita atau negara tujuan gitu, itu ya sama aja nggak bisa gitu. Misalkan udah dapat bayarnya, ternyata kita nggak punya sertifikat organik yang dibutuhkan di negara itu kan sama aja. Tapi kalau branding, kayaknya brandingnya bisa di akhir, tapi kalau memang mau di awal itu juga bisa gitu. Sebenarnya kalau ngomongin branding itu kan tentang value sih sebenarnya ya, tentang value dan call to actionnya gitu. Jadi value-nya apa yang kita punya, terus call to actionnya apa gitu. Kalau prinsip branding, jadi value-nya apa bisa tersampaikan. Nah, kalau udah bisa tersampaikan, baru kita ngajak mereka untuk beli produk kita gitu. Itu sih mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi memang pastinya cara nyari klien kita juga harus membangun pondasi bisnis kita dulu kan ya Bu ya. Biar Iya, ketika klien itu datang ya trusted gitu kan. Percaya iya. kalau misal bisnisnya ini beneran ada gitu dan benar berkembang gitu. Makanya dari Bu Aisyah ya branding dulu baru cari klien gitu. Pun kalau misal berjalan dua-duanya gitu gimana Bu? Kalau Ya, misal bisa juga sih. Kalau misalkan nih, misalkan branding kita belum bagus ya, kayak betul. branding di misalkan di sosial media belum bagus, kita sebenarnya bisa bangun kepercayaan gitu konsumen. Jadi bisa kita bikin video misalkan ke buyer ya, tapi menampakkan wajah kita dan produk kita dan sebut nama dia gitu. Itu bakal Oh, bangun kepercayaan dari konsumen itu, meskipun branding kita di apa, di saluran-saluran pemasaran yang tadi udah disebutkan tuh belum oke misalkan. Tapi kita mm-mm. bisa nunjukkan video kita, terus produk kita, jelaskan produk kita gitu kan, dan sebut nama dia minimal ya. Itu bakal bisa apa namanya, bangun kepercayaan itu sih gitu. Itu yang Oh, dipakai sama teman-teman yang apa namanya, channel-channel pemasarannya belum kelihatan oke gitu. baik, 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 siap, siap. Bu Aisyah ini juga sering ya live di TikTok kalau boleh tahu. Keluar Iya. ya. Ya, saya sebenarnya awalnya itu emang di pasar domestik gitu. Cuma Mm-mm, mm. karena tadi itu ke-trigger sama pertanyaan itu, dan awalnya kan saya juga apa namanya, targetnya middle class. Sekarang mungkin teman-teman yang mentargetkan middle class ini mulai kerasa ya. Hmm. Iya kan, middle class sekarang nampaknya sudah tidak ada, sudah pindah ke high end dan yang ini ya, yang murah-murah gitu ya. Betul. Sekarang kan kalau nggak mau murah banget ya berarti kualitas banget gitu. Gitu. Jadi oke lah kita cari alternatif mitigasi lain selain domestik. Oke, coba ekspor gitu. Oke, baik. Heeh. Keren sekali, Bu Aisyah. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Ajeng. Oh, Ini oh ada ya, dua Kak Nia, pertanyaan. sorry. Betul? Iya? Nah, mungkin saran juga buat teman-teman ya. Kayak saya kan awalnya memang domestik ya. Kalau udah mulai masuk pasar ekspor, usahakan yang domestik jangan jangan dilepas gitu. Karena pakai misalkan kita kita mau ngejar burung nih, mau nangkep burung, tapi kita ngelepas burung yang
ada kita udah pegang gitu. Jadi kalau bisa dipegang aja dua-duanya. Jadi suatu hari misalkan ekspornya terkendala regulasi, kita masih ada pasar domestik. Tapi kalau Oh, domestik terkendala di ekonomi, kita ada pasar ekspor gitu. Gitu. oke, baik-baik. Bisa jadi tabungan juga ya, Bu. Tabungan dua pasar nih, pasar domestik dan internasional. Iya. Oke, betul sekali Bu Aisyah. Kita lanjut ke Bu Ajeng. Ini ada dua. Ini memang betul, Mbak, di Australia dan New Zealand, biosecurity-nya ketat dan detail banget. Apa cukup sertifikat-sertifikat aja? Atau mereka ada pengecekan langsung di lab imigrasi jika ketika sampai barangnya? Itu dulu, Bu Aisyah. Bisa dibantu jawab. Nah itu ya sebenarnya sama sih kayak di Indonesia juga kadang nggak di Indonesia sorry di Australia sama di US kadang biosecurity-nya itu kalau di US sih lebih ke impor permit ya kadang mereka membolehkan tanpa impor permit kadang jadi nggak boleh gitu sama kayak ini sama-sama kayak biosecurity kadang dia biosecurity-nya jadi kuat kadang di satu waktu mereka nggak terlalu kuat gitu. Bisa aja lolos-lolos aja gitu. Jadi gimana kita tahu? Jadi mungkin salah satu yang kemarin Kak Niha udah share di grup ya, harus ada asosiasi dagang atau minimal komunitas lah. Komunitas atau teman-teman yang juga melakukan ekspor gitu. Jadi kita bisa tahu info-info, oh sekarang biosecurity-nya lagi kuat nggak ya gitu. Nah itu bisa kita saling sharing. Aku mau ngekspor ke Aussie nih gitu atau ke New Zealand nih, biosecurity-nya lagi kuat nggak gitu. Kalau lagi kuat, mending dipending dulu gitu, dipending dulu atau bilang ke buyernya, ini biosecurity-nya lagi kuat gitu. Gimana? Kamu mau tetap ini ya? Makanya saya bilang ya, kalau negara-negara yang dia regulasinya ketat, kita negosiasinya itu digaransi gitu. Jadi kita nggak ngasih garansi kalau apa namanya barang itu nggak sampai ke buyer gitu. Karena apa? Memang regulasi dari negara Anda. Tapi kalau mau nanggung resiko silahkan. Kalau nggak mau nanggung resiko, ya udah kita mending nggak usah aja dulu atau nunggu sampai regulasi apa biosecurity-nya itu melemah gitu. Dan biosecurity itu kan kalau di Australia beda-beda di tiap negara. Kayak di negara-negara apa di negara-negara itu kekuatannya itu beda gitu. Jadi kalau di kayak di Melbourne itu agak lumayan kuat lah. Tapi kalau di negara-negara bagian tertentu itu ada yang dia agak longgar gitu. Tapi saya kalau untuk itu nggak, kalau misalkan apa namanya si bayarnya nggak mau nanggung garansi, saya nggak mau meskipun tahu ya di negara itu di negara bagian itu apa namanya nggak kuat gitu biosecurity-nya. Saya tetap nggak mau, harus terima resiko kalau Australia gitu. Karena apa regulasinya itu super ketat gitu. Kalau sertifikat-sertifikat cukup apa enggak? Sebenarnya enggak harus bikin semua sertifikat kalau misalkan lewat email ya. Itu kan bisa dinegosiasi. Kayak yang saya tadi di email, dia minta sertifikat organik. Habis itu saya bilang, saya nggak punya sertifikat organik nih gitu. Tapi saya bisa jamin kok kualitasnya gitu. Kalau dia tetap nggak mau, oke saya misalkan dengan kata-kata aja dia nggak mau, misalkan ya udah oke saya kirim sampel nih gitu biar meyakinkan dia gitu. Jadi kalau sertifikat itu eh, tergantung bayarnya sebenarnya. Dan sertifikat tuh nggak semua sertifikat itu di satu negara itu bisa jadi berbeda-beda yang diminta gitu. Tergantung si bayarnya minta apa gitu. Jadi semua tergantung buyer dan cara negosiasi kita gitu sih. Oke, baik Bu Aisyah. Ini tadi pertanyaan kedua untuk sistem pembayaran juga sempat dimention sedikit ya sama Bu Aisyah untuk sistem pembayaran ke beberapa negara yang trust issue itu tadi ya. Ya. Oke. Oh, Oh itu sistem iya, bayarnya ya. betul. Apa mau dijelaskan lagi atau Kalau sudah sistem, cukup? oh itu sistem bayar di Aussie ya? Atau Betul. secara Ke secara global? ke beberapa tempat yang memang itu agak trust issue sih Bu untuk di Sebenarnya, beberapa negara itu. oh gitu. Ya bisa DP aja kalau misalkan dia kelihatannya nih gelagat-gelagatnya kena trust issue ya.
Itu bisa sih minta DP aja biar dia jadi beli gitu minimal. Tapi kalau misalkan kalau saya sih langsung payment semua sih biasanya. Jarang DP-DP kecuali kalau misalkan produknya bukan produk saya gitu. Itu kalau nyampe tempat sih pasti udah langsung bayar semua sih. Jadi biasanya kan ada kan DP dulu, nyampe tempat baru lunasin gitu kan ada ya. Betul, Kalau betul. saya sih nyampe tempat tuh udah lunas semua gitu, nggak ada hutang gitu. Ya bagus-bagus di negosiasinya tadi. Jadi bilang aja kayak pernah saya juga apa namanya minta uang dulu gitu, padahal belum mau kirim. Jadi minta uang dulu, tapi saya jelasin ini karena kan produknya punya mitra petani kami gitu. Jadi untuk Mm-mm. mengamankan nih supaya apa namanya nggak dijual ke orang lain gitu. Akhirnya dia bayar dulu meskipun belum saya kirim ya. Terus pas Oke, oke. mau dikirim baru dia lunasin baru dikirim gitu. Jadi meminimalisir resiko gitu. Tapi kalau Oke. mau di DP dulu nyampe sana apa namanya baru dilunasin silakan sih. Tapi kalau saya mending langsung bayar semua aja gitu. Oke, baik. Lebih aman ya, Bu ya. Hmm. Menghindari risiko. Ini Ah, dia juga lihat Instagramnya Bu Aisyah, terutama yang di bisnisnya yang bonbon.flora itu, dan juga di websitenya, dia juga lihat di sini emang meskipun namanya Bonbon Flora Indonesia, tapi isinya itu mostly bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi memang kelihatan banget kalau tujuannya adalah untuk uh, ekspor gitu dan untuk targetnya secara global gitu. Jadi mungkin ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu semuanya, membuat website menggunakan bahasa Inggris gitu ya, Bu Aisyah. ya. Biasanya kalau di negara yang Timur Tengah biasanya saya kasih suami. Oh, gitu. Oh, suaminya Timur Tengah, Bu? Atau gimana Ya nih? bisa lah tipis-tipis. Udah Oke. bahasa roh tipis-tipis. Oke, Nggak tipis siap, itu siap. tuh kalau suami. Kalau saya agak-agak gitu. Oke, Oh ya, baik. mungkin ini di websitenya juga diaktifkan kan ada pemilihan bahasa ya. Itu bisa Betul. diaktifkan untuk pemilihan bahasa minimal 3 bahasa, Inggris, Oke. Arab, sama Jepang gitu. Jepang ya, yang pasarnya Ya. rame gitu ya, Bu ya? Kalau Jepang itu karena apa ya, mereka sebenarnya kekuatan belinya, daya belinya tinggi ya. Cuma apa namanya untuk yang bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris itu 50-50 lah gitu. Kalau di negara-negara lain kan meskipun kayak China gitu kan dia tetap bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di Jepang itu 50-50 kadang ada yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oke, baik, baik. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Aisyah. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Bekti lagi. Menyimak penjelasan Ibu, sepertinya ada grup khusus untuk sharing bisnisnya. Gimana cara ikut bergabung ke grup itu, Bu? Mau Sebenarnya cepet nih kayaknya. Sebenarnya saya nggak ada grup sih untuk komunitas ekspor ya. Mungkin teman-teman sebenarnya ada sih asosiasi-asosiasi trading ya. Cuma saya belum situ cuma mengumpulkan relasi teman-teman aja gitu. Jadi karena suka ikut event, jadi saya tanya itu udah mulai ekspor belum gitu. Nah dari situ saya gali-gali dari teman-teman itu gitu. Nah, itu mungkin juga kalau misalkan apa namanya terkait regulasi ya yang berhubungan sama regulasi itu nggak cuma di komunitas tuh nanyanya, bisa juga ke ini forwardernya. Eh, Nanti kalau ada yang mau apa namanya rekomendasi rekomendasi forwarder yang bisa dipakai nanti bisa lah kita sharing-sharing ya itu jadi bisa nanya langsung ke jasa pengirimannya gitu jadi tanya ke jasa pengirimannya gimana nih kondisinya di sana itu juga bisa ke teman-teman yang juga ekspor atau ke jasa pengirimannya yang kita pakai itu bisa ditanya untuk kondisi di sana gimana karena kan mereka kan nggak cuma ngirim barang kita doang kan tapi barang-barang orang lain juga gitu ternyata barang orang lain kenapa-napa ya udah berarti
lagi kuat nih gitu regulasinya gitu. Kayak gitu. So, dari Oke. situ aja sih sebenarnya. Kalau grup nggak ada sejauh ini. Sebenarnya ada sih kalau mau diada-adain ya, tapi harus ikut seminar-seminar seperti seminar yang diadain Kemendak itu ada juga grupnya, tapi saya belum pernah ikut. Pengennya ikutnya yang offline-offline aja soalnya. Oh, oke, Oke. baik-baik. Siap. Nanti kalau Bu Aisyah dihubungin sama member gitu, kira-kira aman nggak, Bu? Kenapa dihubungin sama? Sama member gitu, tanya-tanya ekspor, itu Oh iya kira-kira aman nggak aman, ya? aman aman. Aman ya berarti ya? Ya, aman. Berarti, Di grup juga. Oh iya ya kan grupnya beda-beda ya Kak ya. betul, grupnya kita Heeh. beda-beda. Jadi Oh. nanti untuk Bapak Ibu yang hadir nih khusus malam ini, kalau misal pengen tahu lebih jauh lagi, bisa langsung hubungi Bu Aisyah aja secara langsung gitu ya. Oke. Oke, next kita ke Mas Yudi. Ini pertanyaannya bagaimana cara melihat apa yang booming dan laku di luar negeri dan harganya agar dapat mencari barang yang bisa dijual gitu. Gimana nih Bu caranya? Sebenarnya kalau mau ditanya ini sebenarnya semua bisa dijual sih gitu. Oh Karena iya. saya soalnya saya sendiri aslinya kan jual tanaman hias karena sekarang di rata-rata di luar negeri itu lagi musim dingin ya. Jadi saya pindah dulu deh gitu untuk ekspornya pindah ke herbal dulu gitu. Ternyata ya bisa-bisa aja dapet gitu. Yang penting kita tak tahu itu tadi yang 3 poin tadi itu yang saya sampaikan gitu. Jadi bisa semua sih. Bisa apa aja kalau mau cari-cari bisa lewat eBay itu bisa dicari atau kayaknya bisa semua sih setingkat coklat jadi ataupun coklat belum jadi, sarung, mukena itu bisa semua, ada pasarnya. Yang penting kita bisa baca di mana itu potensial gitu. Oke, baik, baik, Heeh. baik. Siap, Biasanya siap. kalau misalkan mau mungkin sudah sering di-share ya di grup kan ada tuh gimana kita lihat tren kan bisa di Google Trend itu juga ada ya kan? Betul. Nah, kayak Google gitu bisa. Tools, ya. Heeh. Itu. Iya, Oke. Jadi memang untuk di luar negeri ini semua barang bisa laku tergantung tujuan negaranya gitu mungkin Bu atau iya. iya betul ya. Soalnya kalau misal kita jual mukena di Amerika Hmm. gitu kan nggak mungkin ya. Nggak. Bisa, bisa, Oh bisa. bisa. Oh Karena kan? apa? Karena ada orang-orang di negara Muslim yang tinggal di Amerika. Mereka mau Oh, nyari mukena di Amerika nggak ada kan? Gitu. betul Akhirnya betul. harus. Oke. Jadi justru peluangnya lebih besar kayak gitu ya. Iya, yang penting kita bisa baca aja potensinya itu di mana gitu. Berarti Oke. kalau misalkan kayak gitu, ya itu kan B2C berarti ya, langsung ke konsumen ya. Bisa lewat marketplace eBay atau Etsy, atau bisa lewat apa sosial media kayak Instagram dan Facebook, kemudian diiklankan. Nah itu bisa. Itu kan saluran pemasaran yang cocok untuk B2C gitu. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Oke. Ini kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini produk apa yang sudah pernah diekspor? Boleh tahu nggak, Bu? Oh, boleh sekali. Aisyah, Kalau saya apa emang aja nih? di tanaman hias sih. Kalau saya aslinya awalnya di tanaman hias. Cuma mungkin karena bulan ini sampai bulan Februari musim dingin, jadi Mm-mm. ganti haluan dulu gitu. Ganti haluan dulu ke herbal, bunga Oke. telang kering gitu. Oh, bunga Kalau telang ya. Yang eh, ungu itu ya, Bu ya? iya yang ungu betul. Yang biasanya di kafe-kafe itu. Iya, saya taunya ya dari kafe. Iya, Oke, itu. Oke. oke siap. Bapak Ibu bisa cek aja di websitenya ya. Mungkin Nia coba bantu biar tahu, biar kebayang gitu ya apa yang dijual oleh Ibu Aisyah. Kok sampai bisa Secret sampai. secret aja kan ya itu ya. Itu sebenarnya websitenya itu bikinnya pakai AI. Oh iya, apa itu Bu? Iya, pakai AI bikinnya. Tapi kalau mau bikinnya Sekarang lebih semuanya oke bisa. bisa nanti ya ke agensi-agensi pemasaran yang waktu itu belum Betul. belum belum tahu sih apa yang recommended ya, yang dipakai gitu. Tahunya yang muncul di iklan YouTube itu aja gitu ya. Oh, Coba oke. aja ternyata kok sulit. Wah, ada AI-nya saya pakai AI-nya. Tapi Oke. saran kalau buat teman-teman kalau nggak bisa nggak AI sih mending nggak usah AI ya.
Betul, betul, betul. Iya. Oke, siap, siap, siap. Itu mungkin bisa dicek dulu Bapak Ibu, barangkali dari situ terinspirasi nih, eh, tahu gitu ya, jadinya nanti harus ke mana nih bisnisnya, kayak gitu. Dan gimana nih cara jualnya itu, dan tertarik gitu pastinya ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, atau sudah cukup? Teh Vini, Mbak Yulia? MP internasional gitu, siapa tahu. Amin. Komunitas MP internasional. Bantu ikutkan komunitas WA-nya, Bu. Oke, baik, keren sekali Mbak Aisyah ini. Ya, memang Ini keren saya sekali Bu Aisyah. sekedar bilang aja, saya sebenarnya ikut komunitas. Yang pure emang komunitas itu juga cuma di MP loh. Terima kasih banyak, Ibu. Sisanya ikut event-event, sisanya ikut event. Betul. Karena memang kalau kita di event komunitas itu tujuannya adalah ya salah satunya selain memberikan ilmu, kita ingin membuat apa ya? Membuat ruang untuk Bapak Ibu itu bisa menjalin relasi seperti itu. Gitu, gitu Bu. Jadi harapannya nanti dengan adanya komunitas ini tidak hanya untuk menjual barang, tapi juga untuk Bapak Ibu bisa bekerja sama, disambungkan ke siapa gitu. Jadinya bisnisnya bisa lebih luas lagi. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, terakhir Bu Aisyah, Niha ngucapin terima kasih banyak karena sudah mau sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini dan juga pastinya membuat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Oh, ini masih ada. Cara menentukan harga, adakah rumusnya, Bu? Harga untuk produk yang mau diekspor mungkin ya, lebih spesifiknya. Ya. Silakan Bu Aisyah. Kalau saya harga tadi sebenarnya sudah sedikit disentil ya. Apa namanya? Kalau harga minimal kalau kirim ke luar negeri minimal itu 3 kali lipat dari harga domestik. Bukan 3 kali lipat, bukan profitnya ya, tapi harga jualnya. Jadi kalau di Indo dijualnya 100.000, kalau di luar minimal jualnya 300.000 gitu. Tapi nanti tiap negara kan bakal beda harganya. Kalau negara-negara yang mata uangnya itu rendah, otomatis nggak bisa terlalu banyak tuh. Tapi kalau kayak dia yang punya mata uangnya tinggi, terus spending powernya, daya belinya itu juga tinggi. Habis itu regulasinya mudah. Berarti kan bisa langsung ke konsumen akhir, ke end user ya. Itu sekalian aja tinggiin 10 kali lipat lebih itu nggak masalah. Karena kan targetnya end user dan spending powernya tinggi, mata uangnya juga mereka tinggi. Jadi merasanya tetap murah bagi mereka. Tapi kalau misalkan yang spending powernya rendah, otomatis kan milihnya yang tadi itu, yang grosir-grosir ya, wholesaler, distributor, retailer itu yang dipilih, otomatis tuh nggak usah banyak-banyak ngambilnya, tapi kasih minimum quantity biar profitnya itu lebih tebel daripada yang langsung ke end user, langsung ke konsumen akhir gitu. Minimal 3 kali untuk ngasih garansi. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita sebagai seller itu masih bisa kasih tanggung jawab lah sebagai seller yang baik. Jadi tidak merusak nama Indonesia juga. Kalau Oke. kejadian apa-apa nggak mau tanggung jawab gitu kan, yang kena soalnya yang lainnya gitu. Soalnya juga beberapa jasa pengiriman tuh memilih mau dengan siapa mereka bekerja sama karena tadi takut merusak nama Indonesia gitu. Ya, kalau nentuin harga disesuaikan aja sama exchange rate-nya, sesuaiin sama mata uang di negara tujuannya, tapi minimal 3 kali lipat harga jual dalam negeri gitu. Oke, baik. Oh, Terima bisa juga kasih. dengan ini, searching-searching dulu di negaranya itu apa namanya harganya itu berapa gitu. Kan ada tuh website-website di negara-negara tujuan kayak Australia tuh kan kelihatan tuh harganya berapa ya. Nah, nanti kita rumusnya dari situ minimal itu setengahnya lah, minimal setengah harga dari mereka. Tapi itu udah sama ongkirnya gitu, sama ongkos apa shipping cost-nya sama ongkos kirimnya gitu ya. Jadi dihitungnya dari itu, dihitung dari lihat pasarnya di sana mana, caranya lihat di website-website atau di marketplace yang ada di negara itu. Habis itu kita hitung
kalau misalkan ditambah dengan shipping cost itu berapa sih harga yang layak untuk dia. Kalau dia itu end user ya nanti beda lagi harganya dinaikin lah. Tapi kalau dia wholesaler, grosir, distributor itu otomatis agak lebih turun daripada yang konsumen akhir gitu. Oke, jadi memang patokannya adalah harga di negara kita, baru nanti ditentukan lagi sesuai dengan itu ya, Bu ya. Oke. eh Apa bahasanya? Pokoknya mata uangnya gitu lah ya pada Ya, intinya. ya mata uangnya. Betul. Oke, betul. Ini ada pertanyaan lagi dari iPhone, siapa iPhone ini ya? Boleh tahu kalau ke Australia produknya apakah apakah yang pernah diekspornya? Oh, berarti produk apa yang pernah diekspor ke Australia gitu. Sama Her- kan ya, Ibu? Iya, saya kan cuma tanaman hias sama herbal aja ya udah itu aja sebenarnya. Oke, baik. Jadi Ah, di semua negara yang sudah pernah diekspor, jadi tujuan ekspor oleh Bu Aisyah ini berarti yang dijual adalah ya tanaman hias dan juga iya. herbal. Seperti itu Iya. ya, Bapak Kalau Ibu. herbal baru-baru ini aja sih. Baru Oke. pas musim dingin ini. Oke, oke, I see, I see, I see. Oke, baik, mungkin itu aja Bapak Ibu dan juga Bu Aisyah, sesi talk show dan juga webinar pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin boleh Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, karena kita mau foto bersama dulu untuk nah, ini ada Pak Haryanto yang selalu setia bersama MP. Halo Bapak, gimana kabarnya? Bapak, belum belum diaktifkan nih mikrofonnya. Halo Oh, Bapak, gimana? baik-baik saja. Oke, gimana Bapak? Baik-baik saja. Oke, baik. Semoga selalu baik ya Bapak. Ini ada, Amin. amin. Ada Mas Ruby, ada Mas Dari. Halo Mas Ruby. Lagi di mana nih? Halo Kak, di Banyuwangi aja Kak. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang lain boleh nih tunggu itu ya untuk on cam-nya supaya kita bisa mendokumentasikan pertemuan pada malam hari ini. Sudah ada Bu Ajeng, ada Mas Dari, ada Mas Ruby, ada Pak Haryanto yang selalu setia, ada Teh Vini, Mbak Yule, dan juga Bu Aisyah. Oke, lihat tunggu ya untuk yang lain. Atau mau langsung di capture aja, Mbak Yulia? Oke, boleh. Bapak Ibu boleh menunjukkan ekspresinya yang paling bahagia menuju weekend dan juga uh, berharap gitu ya mendapatkan rezeki yang berlimpah seperti itu ya. Coba ekspresinya dikeluarkan. Oke, Niha, itu ya. 3, 2, 1. Oh, Oke, satu kali lagi sambil jempolnya dua atau jempolnya satu boleh? Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini, terkhusus Bu Aisyah. Terima kasih sudah banyak memberikan ilmu dan insight baru kepada teman-teman di grup dari komunitas MP. Semoga nanti ada yang menghubungi Bu Aisyah untuk bertanya terkait dengan ekspor ini dan Siap. pastinya juga memberikan manfaat ya untuk teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditutup, biasa nih akan pantun terlebih dahulu. Boleh dijawab kata cakep atau diancungkan jempolnya? Boleh. Oke. Pohon mangga tumbuh di tepi. Cakep. Cakep. Buahnya ranum terasa nikmat. Cakep. Cakep. Ilmu sudah Bu Aisyah bagi. Cakep. Semoga membawa manfaat. Cakep. Cakep. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.